Di suatu malam yang sunyi, ketika langit masih pekat dan dunia terlelap dalam gelapnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, dipanggil dalam sebuah perjalanan yang tak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus 7 lapis langit, hingga sampai ke tempat yang tak pernah diinjak oleh makhluk manapun sebelumnya, Sidratul Muntaha. Langkah demi langkah, cahaya demi cahaya, Rasulullah diperlihatkan pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia. Surga terbentang di hadapan beliau dengan keindahan yang tak terbayangkan. Sungai-sungainya bukan air biasa, tetapi mengalirkan susu, madu, dan khamr yang tak memabukkan. Istana-istana megah bersinar dengan cahaya yang lebih terang dari matahari, dikelilingi oleh taman-taman yang tak pernah layu. Namun, ada sesuatu yang lebih mencengangkan. Sesuatu yang membuat Rasulullah terdiam dalam kekaguman. Apa yang beliau lihat, suara apa yang beliau dengar, dan rahasia apa yang Allah singkapkan kepada beliau di sana. Sebuah keindahan yang terlalu sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi mengandung pelajaran besar bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kami akan membahas kisah perjumpaan Rasulullah dengan golongan yang bercahaya saat Isra Mi'raj. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Jangan lupa untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Selain menyaksikan golongan-golongan yang menerima balasan atas dosa-dosa mereka, Rasulullah juga diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat golongan orang-orang baik yang mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Perjumpaan ini menjadi pemandangan yang menakjubkan dan memberikan ketenangan dalam hati Rasulullah. Allah SWT menginginkan beliau untuk melihat bahwa di balik segala kesulitan dan ujian dunia, masih banyak hambanya yang setia menjalankan perintahnya dengan penuh kesungguhan. Berikut kisahnya. 1. Golongan orang yang rajin beribadah dan berpuasa. Salah satu golongan yang dijumpai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang sepanjang hidupnya selalu tekun beribadah, terutama dalam menjalankan puasa dan salat. Rasulullah melihat mereka sedang menikmati kenikmatan yang tiada tara. Mereka diberikan pakaian dari cahaya, wajah mereka berseri-seri dengan kebahagiaan, dan mereka merasakan kedamaian yang sangat mendalam. Puasa yang mereka lakukan di dunia, meskipun terkadang penuh dengan tantangan dan kesulitan, digantikan dengan kenikmatan yang abadi di akhirat. Ketika Rasulullah melihat pemandangan yang indah ini, beliau merasa takjub. Beliau bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka yang diberi kenikmatan yang begitu besar? Kenapa mereka tampak begitu bercahaya?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga ibadah mereka dengan sepenuh hati. Mereka berpuasa di dunia dengan ikhlas, meskipun terkadang ada godaan dan rintangan. Mereka juga rajin melaksanakan salat malam, tidak pernah lalai dari doa dan zikir. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang merindukan keridhaannya, dan Allah memberikan mereka kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian merenung, merasa sangat tersentuh oleh pengorbanan dan ketekunan golongan ini dalam menjalankan ibadah. Beliau merasa sangat bangga dan berharap umatnya bisa meneladani mereka, menjaga ibadah dengan penuh keikhlasan, dan tetap istiqomah meskipun menghadapi ujian hidup.
2. Golongan yang menjaga amanah dan memenuhi janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat golongan lain yang tampak penuh dengan kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka menepati janji, amanah dalam pekerjaan, keluarga, dan segala aspek kehidupan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan betapa bahagianya mereka karena mereka telah menjaga setiap amanah dengan penuh tanggung jawab. Beliau merasa sangat kagum melihat betapa besar ganjaran yang diterima oleh mereka yang senantiasa menepati janji dan menjaga amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka ini yang tampak sangat bahagia? Apa yang telah mereka lakukan hingga mendapatkan kenikmatan seperti ini?" Jibril menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga amanah mereka. Mereka menepati janji dan tidak mengingkari janji-janji mereka kepada Allah dan sesama manusia. Mereka adalah orang-orang yang memegang teguh kejujuran dan tanggung jawab, tidak pernah menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mendengar penjelasan Jibril, Rasulullah semakin sadar betapa pentingnya menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah selalu menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam masyarakat. 3. Golongan yang sabar dalam menghadapi ujian. Di antara golongan yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang sabar dalam menghadapi ujian hidup. Mereka tidak pernah mengeluh meskipun hidup mereka dipenuhi dengan cobaan yang berat. Mereka tetap teguh berpegang pada iman dan tidak pernah meninggalkan perintah Allah meskipun berada dalam kesulitan. Allah memberikan mereka balasan yang lebih baik, yaitu kenikmatan yang abadi di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takjub melihat wajah-wajah mereka yang berseri-seri. Meskipun di dunia mereka pernah mengalami penderitaan yang sangat berat. Beliau pun bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka yang begitu sabar? Bagaimana mereka bisa tetap tersenyum meskipun mengalami ujian yang begitu berat?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang sabar menghadapi ujian hidup. Mereka tidak pernah kehilangan harapan. Meskipun keadaan mereka sangat sulit, mereka selalu mengharap rahmat dan pertolongan Allah. Mereka memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir, dan mereka percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hamba-Nya." Melihat mereka yang begitu sabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa semakin yakin bahwa sabar adalah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau pun semakin bersemangat untuk mengajarkan umatnya agar selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian hidup. 4. Golongan yang menghormati orang tua dan memuliakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyaksikan golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa karena mereka senantiasa menghormati orang tua mereka. Mereka tidak pernah melupakan jasa orang tua yang telah merawat dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Golongan ini diberi balasan yang luar biasa dan wajah mereka terlihat berseri-seri dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat terharu ketika melihat golongan ini. Beliau bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka yang sangat bahagia ini? Apa yang membuat mereka begitu istimewa?" Jibril menjelaskan, "Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua mereka. Mereka tidak pernah durhaka atau mengabaikan jasa orang tua. Mereka memuliakan orang tua mereka dengan penuh kasih sayang, dan Allah memberikan balasan yang setimpal bagi mereka. Mereka telah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa karena ridho orang tua mereka."
Mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin sadar bahwa salah satu jalan menuju surga adalah dengan menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Beliau semakin mengingatkan umatnya untuk senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan orang tua, karena itu adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. 5. Golongan yang menyebarkan kebaikan dan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu dengan golongan yang selalu berusaha menyebarkan kebaikan dan dakwah Islam. Mereka adalah orang-orang yang dengan ikhlas mengajak orang lain kepada jalan Allah tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Mereka menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang tanpa memaksakan kehendak, dan mereka diberi kebahagiaan yang tiada tara sebagai ganjaran dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka yang luar biasa ini? Apa yang membuat mereka begitu istimewa?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan dakwah Islam dengan penuh kesungguhan. Mereka mengajak orang kepada kebaikan, saling menasehati dalam kebenaran, dan senantiasa membantu sesama tanpa pamrih. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menjadikan dakwah sebagai tujuan hidup mereka, dan Allah memberikan balasan yang sangat besar bagi mereka." Melihat mereka yang berdakwah dengan sepenuh hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terharu dan semakin menguatkan tekad untuk terus menyebarkan risalah Islam kepada umatnya. Beliau sadar bahwa dakwah adalah kewajiban setiap muslim, dan siapapun yang menunaikannya dengan ikhlas akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Perjumpaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan golongan orang-orang baik ini adalah gambaran nyata tentang betapa besar ganjaran yang menanti mereka yang menjalankan perintah Allah dengan penuh kesungguhan. Keheranan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kebahagiaan di akhirat tidak bisa diukur dengan apa yang kita miliki di dunia, melainkan dengan sejauh mana kita menjalankan ibadah, menjaga amanah, bersabar, dan berbuat kebaikan. Semoga kita semua dapat meneladani orang-orang baik yang dijumpai oleh Rasulullah dan berusaha untuk menjadi pribadi yang selalu menjaga ibadah, berbakti kepada kedua orang tua, dan menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Amin, amin, Allahumma amin.